Halo guys, hari Jumat tanggal 19 Juni 2006. Ini saya lagi di agen bus Rosalia Indah. Ini tadi pagi habis beres bagi rapot Siriona. Ini rencananya hari ini kita mau long trip ke Palembang. Jadi ini kan ada libur panjang nih Siona nih. Jadi kita mau ke Palembang naik Rosalia Indah. Saya udah beli tiketnya, ini kita berangkat jam 12 dari agen di Soekarno-Hatta di poolnya Rosalia Indah. Ini busnya, kita lihat yuk. Ya. Ini busnya, ini rute baru dari Rosalia Indah. Dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Beb, kita 3205, Beb. Tanya ke Palembang, Pak. Nomor lambungnya beda? Bener ya? Oh, betul. Oke. Ayo ke atas. Sudah bisa naik ya, Pak? Oke. Jadi bener busnya. Nomor lambung busnya tuh 3215. Iya, barangnya. Kamu ini 2A2B, aku di sini. Nah, ini udah bener. Di sini. Jam 11.50 kita udah diberangkatkan dari pool si Rosalia Indah di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, jadi ini di vlog kali ini bakal ada long trip. Ini kita bakal 9 hari di perjalanan. Kita terdiri dari 5 hari di Palembang dan 4 hari di Jakarta. Jadi nanti di Palembang kita akan main, tapi nanti kalau di Jakarta saya ada rapat umum pemegang saham, sama ada kita mau ke Jakarta Fair. Ini tuh kita berangkat hari ini tuh jam 12 siang. Setelah tadi pagi Siona habis bagi rapot, jadi kita mau ngajak main Siona jalan-jalan. Ini sekedar informasi buat trip kali ini. Saya tuh naik Rosalia Indah. Ini tiketnya. Kemarin saya beli di website. Terus tiketnya dikirim ke email. Kemudian tadi saya check in ke resepsionisnya dari Rosalia Indah. Itu bentuknya kayak gini tiketnya nih. Dari Lewi Panjang jam 12 dengan tujuan Palembang KM 13, berangkatnya Jumat 19 Juni 2026 atas nama Yakobus Kris. Ini kita naik Rosalia Indah dengan nomor lambung 3215 kelas eksekutif SHD. Terus di sini tuh kita perjalanan kurang lebih bakal sekitar 15 jam. Jadi sekitar jam 12 nyampe nanti di Palembang itu jam 5 subuh. Terus di sini saya beli tiketnya tuh harganya 370.000. Nah, itu karena ini adalah rute baru buat dari Rosalia Indah, buat dari Palembang ke Bandung dan Bandung ke Palembang. Jadi ini tuh rute ini tuh baru dibuka 1 minggu sebelum Lebaran 2026, jadi sekitar bulan Februari, bulan Maret. Jadi ini kurang lebih bus ini tuh trayek Rosalia Indah buat Palembang Bandung itu baru jalan 4 bulan, dan ini tuh busnya bus baru juga. Jadi mantap juga. Jadi ini kita dapat promo juga. Busnya harganya tuh 415.000 karena mungkin ini lagi promosi trayek baru. Jadi ini saya dapat diskon 40.000, jadi 370.000 udah plus makan dan dapat snack. Nanti kita dapat snacknya tuh di Bekasi. Terus kita bakal makan di itu rumah makan Rosin yang di Bitung. Nah, jam 1:30 siang ini kita udah sampai keluar di Sadang di Purwakarta. Ini bus Rosalia Indahnya lagi narik penumpang.
Nah ini tadi saya nggak ngevideo jalan di awal karena saya lagi ngobrol sama sopir cadangannya dari Rosalia Indah. Sejauh ini cuaca panas, udah mulai kemarau nih di Bandung, di Pulau Jawa yang kita lihat nih. Cuacanya bagus banget. Ini saya mau ngasih info fasilitas dari Rosin. Ini kita pakai kursinya ada leg rest, terus kita bisa rebahan 30 derajat, jadi enak juga, nyaman. Terus kursinya juga kayak kursi travel yang enak tuh, yang travel bandara tuh, yang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung tuh. Terus di sini ada cup holder juga, terus di sini ada TV juga. Terus ada YouTube-nya juga. Nanti kita dapat servis makan juga di Rosin di Bitung deket Merak juga. Nanti dapat juga snack. Nanti saya kasih lihat snacknya setelah dikasih dari Bekasi. Terus tadi kita berangkat tuh lebih awal. Kita mestinya kan berangkat tuh jam 12. Cuman tadi jam 11.40 kita tuh udah naik dan langsung berangkat. Kemungkinan penumpang yang naik dari poolnya Rosalia Indah itu udah lengkap semua, jadi kita langsung bisa jalan. Terus tadi musia ini bisa naik di Cimahi, di Cimindi, di Kopo, terus di BKR juga di belakang jalan rumah sakit Immanuel. Tapi tadi karena kayaknya penumpang yang nggak ada yang naik dari situ, jadi langsung aja tadi. Jadi dari poolnya Rosalia Indah cuman isi bensin di Pasir Koja, isi solar di Pasir Koja, terus ngambil satu penumpang di Cimindi, terus langsung masuk tol di Tol Baros. Jadi lewat Tol Baros, terus ini udah baru keluar di Tol Sadang Purwakarta. Itu di kursi nomor 1B, si Anas sama Siona di 2 sama 2B. Jadi ini saya duduk di baris pertama, Siona sama si Anas di baris kedua. View dari busnya ini sangat luas tuh, jadi nggak kehalang, nggak banyak pernak-pernik juga, nggak banyak stiker yang mengganggu pemandangan. Jadi ini nyaman, pemandangannya bisa lihat pemandangan ke depan, luas juga, terus sambil bisa ngedengerin musik nih. Ada YouTube Peter Pan guys. BTW tadi ngobrol sama sopirnya, jadi kalau bus ini tuh diservis kurang lebih, kalau buat ke jalur Palembang ini 4 kali bolak-balik, jadi kurang lebih 1 kali jalan kan 1000 kilo tuh. Kalau PP kan berarti jadi 2000 tuh, terus 4 kali bolak-balik itu 8000. Jadi ini servisnya itu buat ganti oli itu sekitar 4 kali perjalanan, jadi 4 hari doang udah diservis buat ganti oli. Terus kalau buat pengecekan, karena ini kan jalurnya jalur jauh nih, tiap beres pulang pergi, sekali pulang pergi pun harus langsung diservis lagi. Jadi servisnya bukan servis ganti oli, kalau ganti olinya 4 kali, kalau buat servis mesinnya itu sekali pulang pergi harus langsung, karena ini jarak jauh. Terus saya ngobrol kalau ini kan jalurnya kan ke Palembang tuh Rosin ini nggak terlalu banyak, beda sama kalau ke Jawa. Jadi kalau ada mogok tuh agak susah kan. Nah jadi kalau ke Palembang ini kan baru cuma ada 3 trek dari Cikarang sama Bogor yang ke Palembang. Jadi kalau ada jalan, ada trouble di jalan agak susah kan buat saling bantunya antar bus Rosinnya. Jadi ini makanya bus buat yang ke jalur Palembang ini tiap pulang pergi, sekali pulang pergi harus langsung dicek, diservis, dibersihin biar
mesinnya mantap, mencegah, meminimalisasi resiko trouble di jalan. Jadi ini keren banget. Terus di mobilnya itu disetting maksimal 100 km per jam, jadi udah canggih. Jadi kalau mobilnya udah digas udah lewat 100 km per jam, otomatis kayak ngeblong gitu, nggak bisa digas lagi. Terus kalau di atas 100 itu otomatis si remnya langsung nyala. Rem warna oranye tadi saya lihat ada lambang oranye, itu ABS, jadi remnya langsung otomatis jalan. Jadi di bus ini kalau ada trouble, ini udah sistemnya udah canggih. Bus-bus ini bus-bus baru semua, bus-bus keren. Ini dari Skylander nih, dari New Armada yang saya baca ini. Jadi bodinya Skylander dari karoseri New Armada. Terus asisnya tadi pakai Mercedes. Di jalur perangkatan Armada Jam 3.15 ini kita udah sampai di agen perwakilan Rosalia Indah di Bekasi, di Jalan Joyo Martono. Rencananya di sini bakal banyak orang juga, yang banyak penumpang yang naik buat ke Palembang, dan di sini kita bakal dikasih snack. Jadi naik dari snack. Jalan di sini tadi keluar dari tol Bekasi di Cikampek, tolnya macet juga. Nah ini snacknya nih, ada snacknya nih. Coba kita lihat, lapar juga, belum makan juga, belum dapat makan dari siang juga. Ini baru dikasih snack. Kita lihat apa? Bandung. Sampingnya mas. Oh, sampingnya. Oke. Coba kita lihat dapat snack apa. Oh, dapat roti. Dapat roti, ada Blaglen. Oh, dan ada dikasih juga kacang. Terus di sini, oh ini tulisan dari Rosalia Indah. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Rosalia Indah. Dan tertiba. Dapat berkumpul dengan keluarga di kampung, tiada yang patah untuk dipotong. Jam 3.50 kita udah masuk lagi ke tol. Ini udah daerah Cibitung. Ini overall jalan macet banget guys. Ini kalau lewat bawah kanan kiri di Cikampek ini padat. Iya. Ini kita sekarang mau ke arah servis makan di Bitung sebelum rak, di rumah makan Rosin nih. Terus tadi dari agen Bekasi kita dapat roti, baglet sama kacang. Overall kita lagi lapar juga, jadi kenyang. Ini coba kita lihat dia kemungkinan lewat tol yang mana. Kayaknya nggak lewat tol dalam kota, mungkin lewat tol Cinere, terus masuk lewat tol lingkar luar. Terus tadi penumpang yang naik dari Bekasi banyak banget. Kayaknya ini udah full, udah nggak narik penumpang lagi. Baru kita
jalan buat ke Palembang. Buat ke Palembang ini dari Rosalia Indah itu belum banyak trayeknya, baru ada 3 dari Bandung, dari Cikarang, sama dari Bogor. Ya ternyata Rosalia Indah ini di bawah MBZ sebelum MBZ. MBZ beres ini udah masuk tol di Cibitung nih, kalau nggak salah ini tol yang mahal. Iya Bu, ini tol yang mahal ya Bu. Iya benar ya. Ini kita udah masuk ke tol Cibitung, jadi sebelum MBZ beres ini kamera Bu, 360. Iya. Action kamera ya Bu. Ini dari tol Cibitung tuh ada 2 jalur, bisa ke utara, ke Cilincing, ke Tanjung Priok. Ini kita ngambil yang ke arah barat, yang arahnya ke Cimanggis, Cibubur. Overall kalau udah tadi setelah Cikampek macet-macetan, ini jalan udah sepi nih. Pesawat ada nih. Betul. Jam 4:10 ini kita keluar di gerbang tol Jatikarya. Ini kemarin sebenarnya kalau kita dari Bogor, pas kita ke Bogor, kalau mau pulangnya lewat sini sebenarnya bisa. Cuma kemarin kita lewat jalan biasa, lewat Jor biasa, lewat lingkar luar. Nah ini kita bakal lurusin lagi ke arah Depok. Jadi tol ini bisa ke arah Depok, keluar di Jatikarya. Mungkin ini biar nggak kena macet juga dari si bus Rosalia Indahnya buat ke. Jadi trek kita tuh nggak lewat Jakarta, itu kita lewatnya tol Cimanggis, habis itu nanti kita masuknya tol Kunciran. Jadi ini tuh kita justru malah lewatnya lewat Depok nih. Nanti saya baca tuh percabangannya tuh di IKEA Alam Sutra, baru kita nyatunya. Jadi kemungkinan ini kita bakal nge-shortcut juga, cuma ini tol itu emang agak mahal, tapi trafficnya cukup sepi, ramai lancar juga di sini. Ini Hai Papoy. Hai Papoy. 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 jam 16.50 kita udah sampai di Karawaci. Jadi kalau mau ke BSD bisa keluar di sini. Buat ke Bitung itu masih sekitar 20 menitan lagi, masih sekitar 16 kilo buat ke rest area. Ini kita udah masuk di tol Jakarta Tangerang. Hari ini ternyata di tol Jakarta Tangerang nggak terlalu padat. Biasanya di tol Jakarta Tangerang ini macetnya banget guys, karena di sini banyak kendaraan berat yang lewat sini. Jam 5 sore kita udah exit di tol Bitung 1. Ini kita mau servis makan di Rosin Resto Bitung. Ini dari pintu tol itu 3,3 kilo lagi. Oke. Jalan ini padat sih di sini, selalu padat. Tadi sempet macet juga, ternyata jadi macet juga. Di sini poolnya Rosalia Indah, tempat makannya Yuks. Kita udah sampai di restonya Rosalia Indah di Bitung. Ini ada poolnya juga. Kita mau servis makan. Di mana sih, Beb? Iya. Ada nih, ini sedotan nih. Makan guys, ada ayam balado, buci sama tempe. Kita dulu kita aja. Ntar kita makan dulu. Dua ayam tuker. Itu perlu nanti papa beliin. Ini ayamnya tuker ya. Oke, makasih ya.
Ini bus kita guys. Tadi kita habis makan karena pedas. Tadi saya beli ayam di depan sama beli susu. Ya. Ini bus kita guys. Bus tahun 2025 bulan 11. Bandung, Jakarta, Palembang. Karoseri New Armada guys. Mercedes. Pakai sasis Mercedes-Benz OH1626. Tadi pakai lampu. Iya guys. Aku pakai lampu dia. Jam 6 sore kita lanjutkan perjalanan kita buat ke Merak. Itu dari Bitung ini masih sekitar 76 kilo. 1 jam 30 menit. Terus tadi saya nanya ke supirnya, kemungkinan sih ini karena bukan lebaran, ini nggak akan terlalu macet juga, nggak akan terlalu trafficnya nggak akan terlalu tinggi di pelabuhan Merak. Nanti jadi kita bakal nyeberang dari Merak ke Bakauheni. Jam setengah 8 malam kita udah sampai masuk di gerbang Pelabuhan Merak. Suasana di Pelabuhan Merak ini sepi. Tadi ngobrol sama sopir juga, katanya kemungkinan sih nggak akan terlalu lama karena ini lagi sepi sih, karena bukan lagi tanggal merah juga. Nah ini di luar kita Pak. Ini tadi masuk setengah 8, ini jam setengah 8 lebih 10. Wah kita pas banget ini di dermaga 6. Kita udah pas, nggak sampai lama buat parkir, ini pas bongkar juga, jadi ini kemungkinan kita bisa masuk awal juga. Ini kondisi di dermaga 6 nggak terlalu ramai, tapi di sini di kanan ini berjejer bus-bus yang mau masuk. Ada di Prima juga, ada Agramas, ada Lorena, tadi juga ada Lorena double decker. Ya pas ini akhirnya giliran kita masuk ke kapal. Ini kita bareng, depan kita bareng 2 bus Rosalia Indah juga yang ke Palembang. Kalau yang kita kan dari Bandung, yang 2 lagi, 1 dari Cikarang, yang 1 lagi dari Bogor. Nah ini kita mau turun. Mau untuk parkir, kita bakal turun. Nah, ini kita udah masuk di kapal, udah turun dari bus. Ini perkiraan perjalanan 1-2 jam. Ini kayaknya kita naik kapal eksekutif, jadi ini udah, biasanya kalau naik kapal sebenarnya, kalau ini kan kita di ruangan nih, ruangan berasa biasanya ada bayar lagi, tapi ini kelihatannya nggak bayar lagi karena kita naik kapal yang eksekutif dari dermaga 6. Nah ini tadi Siona belum makan karena pedas, jadi tadi Siona makan yang lain, jadi sekarang kini saya mau makan dulu makanan dari bus Rosalia Indah. Kita makan dulu. Pakai tas kamu ya? Tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak, dia tuh ngecer dari Jakarta naik bus Prima Jasa dari Terminal Kalideres ke Terminal Merak. Nah habis itu dia jalan kaki naik ke Pelabuhan Merak ini. Terus dia naik ferry, saya tanya harganya berapa. Ternyata yang kita naikin ini tuh adalah ferry yang eksekutif. Jadi ferry ini tuh beda sama yang reguler. Itu ferry yang termasuk kereta cepat, maksudnya perahu cepat. Nah, dibilang perahu cepat ini karena dia lebih cepat dan harganya juga beda. Kalau yang normal itu katanya kalau perahu yang biasa, ferry yang biasa itu 35.000.
Tapi ferry yang ini itu adalah 90.000. Tapi di sini tuh bedanya, saya pas masuk ke dalam juga ini kok kayak udah, yang saya lihat kan dari video-video tuh kalau masuk tuh masuk ke ruang AC gini bayar, main ke sini bayar lagi. Nah, tapi di sini itu tuh ruang ber-AC udah nggak bayar lagi kalau masuk ke ruang-ruang kayak gini. Terus kapalnya kelihatan bersih, dan ini ada Alfamart juga di dalam kapalnya. Jadi ini kita lagi hoki juga, dapat naik Rosalia Indah, dapat harga yang oke, 370.000 lagi diskon. Terus dapat perahu yang eksekutif, yang kereta cepat. Tadi kita berangkat jam 8:30, ini jam 9:05. Coba kita lihat nanti kita sampai ke Bakauheni jam berapa. Ini keadaan di luar ruangan ber-AC. Coba kita ke atas. Ini kapalnya kapal yang premium, ini yang eksekutif. Kapalnya bersih dan terang. Ini ada kafetaria juga, ada jualan tahu bakso. Ini ada satu dek lagi paling atas. Terus di sini WC-nya gratis dan bersih juga. Ini dek 5. Oh, ada karaoke juga. Ada karaokean. Dek 6 paling atas. Kalau siang-siang seru nih kayaknya di sini nih. Oke, jadi bentar lagi kita nyampe di Pulau Sumatera. Kita bakal ke pelabuhan. Ya masuk, ya masih. Mari. Jam 9.50. Ini kita udah infoin. Kita udah mau bersandar di pelabuhan Bakauheni. Ini kita bakal naik ke mobil. Jadi perjalanan kurang lebih dari Merak ke Bakauheni itu kalau pakai kapal yang cepat itu, yang eksekutif itu kurang lebih 1,5 jam. Jadi kita persiapan. Let's go. Jam 10:08 kita udah mulai keluar dari kapal. Ini kurang lebih perjalanan buat ke Palembang masih sekitar 6 jaman lagi. Jadi kita bakal nyampe di Palembang jam 4 sampai jam 5 pagi nanti. Semoga lancar. Tadi naik perahunya, kapalnya nih cepet sih, sejam 20 menit udah sampai. Oke, aman lewatin kapalnya. Oke. Ini keluar dari pelabuhan Bakauheni. Ini kita langsung ngambil ke arah tol, namanya tol Bakter Bakauheni. Ternya nggak tahu kemana guys. Ini tadi ngobrol sama driver, kalau udah di sini
udah sepi nih. Bayar tolnya Yang padat busnya tol di Jawa aja. Tapi ini oh ya. Ini jarang ada mobil pribadi, banyaknya bus sama truk-truk yang ngangkut logistik barang-barang juga. Kalau bus banyaknya yang dari Pulau Jawa, antar pulau. Jadi tadi ngobrol sama Pak sopirnya juga, katanya ini bakal ngisi bensin lagi, ngisi solar lagi di Kalianda. Jam 4:50 pagi. Jadi kita udah sampai di Pul Rosalia Indah di kilometer 9 Jalan Soekarno-Hatta Palembang. Nah tadi awalnya kayak saya mau berhentinya di kilometer 13 yang jadi garasinya dari Rosalia Indah di Palembang. Cuman setelah dilihat di Google Map ternyata lebih dekat kalau turun di buat ke kota, lebih dekat kalau turun di kilometer 9. Nah buat video part 1 ini sampai sini dulu. Nanti hari ini kita mau explore kota Palembang, tapi di next video ya. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.